إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak rahimani wa rahimakumullah dan juga para ummahat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Di kehidupan dunia ini kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam varian rasa dan aneka kejadian. Serta dalam hidup di dunia ini Allah Ta'ala memberikan pilihan. Baik pilihan untuk menjadi syakir, orang yang bersyukur, atau pilihan menjadi orang yang kufur. Serta pula Allah Ta'ala menyediakan fasilitas dan fitur-fitur keduniaan yang sifatnya mubah, diperbolehkan, tidak terlarang untuk memilih salah satu dari kedua atau ketiga atau keempat atau kesekian dari pilihan-pilihan yang Allah Ta'ala berikan. Dan di setiap pilihan ada konsekuensi, sebagaimana segala nikmat itu selaras dengan ujiannya. Manusia kerap kali mencintai sesuatu yang tidak dia ketahui bahwa itu akan menjadi bala buat dia. Dan kadang manusia membenci sesuatu yang tidak diketahui bahwasanya kelak itu akan menjadi kebaikan buat dia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu namun itu keburukan buat kalian. Begitu juga di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, yaitu kalian wahai suami membenci kelakuan istri-istri kalian, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu namun Allah jadikan di balik hal itu ada kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kalaupun kalian wahai manusia mengetahui maslahat dan madarat untuk kalian, hikmah-hikmah atas kejadian, maka itu pengetahuan yang terbatas dan tidak sepenuhnya sempurna. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, yang mana ilmunya Allah Azza wa Jalla tidak didahului dengan ketidaktahuan. Tidak pernah terjadi padanya kealpaan. Dan juga tidak akan hilang ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala maha sempurna dengan segala nama sifat dan perbuatannya. Dan di antara sifat Allah Ta'ala ilm. Karena Allah Ta'ala ternamakan dengan Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Al-Alim yaitu yang maha mengetahui. Al-Khabir yaitu yang maha mengetahui secara detail. Al-Latif yaitu maha lembut sehingga pengetahuannya begitu halus dan detail.
hal-hal yang sangat samar yang tidak ada makhluk pun yang mengetahuinya, dia Maha tahu. Itulah perbedaan antara Al-Alim, kemudian perbedaan antara Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Latif. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada jasad kita kehidupan dan ruh, kemudian Allah berikan kepada kita akal untuk berfikir dan memutuskan, untuk berfikir, mempertimbangkan dan memutuskan. Dan Allah Ta'ala sediakan untuk kita hamparan pilihan demi pilihan untuk hidup. Dari hal yang sifatnya mubah, sama-sama mubah, atau pilihan sama-sama sunnah, atau bahkan kadang kita diberi pilihan untuk memutuskan antara dua kewajiban yang bertabrakan. Namun ada kalanya pula kita diberi pilihan antara mubah dengan haram. Dan betapa banyaknya orang yang memilih haram dibandingkan mubah. Karena itu ada doa dari Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal dibandingkan yang haram darimu. Dan pilihan antar yang mubah inilah, atau antar yang sunnah inilah, pilihan yang kerap kali butuh istikharah. Butuh minta dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla sembari kita ikhtiar untuk mencari solusi yang terbaik, mana yang lebih afdal. Dan jika Allah Ta'ala sudah memilihkan, maka ketahuilah itu tentu selalu yang terbaik. Terbaik di sini belum tentu sesuai dengan nafsu kita. Terbaik di sini belum tentu sesuai dengan mimpi dan harapan kita. Bahkan kadang-kadang yang terbaik ini belum tentu sesuai dengan doa-doa kita. Karena Allah Ta'ala kabulkan justru sebaik dari doa. Karena doa kita kadang-kadang permintaannya itu senalar manusiawi kita yang terbatas. Sementara pilihan Allah itu menembus hal-hal gaib untuk masa depan, mana yang lebih afdol dan bermaslahat untuk kita. Maka segala yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu yang terbaik buat kita. Dan segala yang diinginkan oleh kita belum tentu itu yang bermaslahat buat kita. Karena itulah disyariatkan namanya istikharah. Istikharah. Kita akan mengetahui nama istikharah ini secara bahasa dan secara syariat. Kemudian itu pertama, kita akan membahas pertama, ini tadi muqaddimah. Pertama kita akan membahas apa itu istikharah. Kedua, kita akan membahas apa itu istikharah, kita akan membahas istikharah secara bahasa dan syariat. Yang kedua, kita akan membahas salat istikharah dan doa istikharah. Ya, perbedaan salat istikharah dan doa istikharah. Jadi ada dua hal ini, salat istikharah, doa istikharah. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang tata cara salat istikharah. Tata cara salat istikharah. Baru kemudian yang ke berapa tadi? Keempat. Sekarang kelima. Yang kelima kita akan membahas faedah-faedah tentang istikharah. Dan Anda hanya bisa sampai jam 10:30 karena harus langsung ke daerah Senayan. Jadi nanti mungkin sampai jam 10 materi dan sisanya mudah-mudahan bisa tanya jawab. Begitu Pak, insyaallah. Dan tanya jawab bebas insyaallah tentang baik tentang istikharah boleh, tentang hal lain juga boleh bebas, tentang hal apapun. Asal jangan tentang misalnya bertanya apa kabar Ustadz, itu enggak usah di sesi tanya jawab. Kita ketemu aja bisa ngobrol ya. Jadi tentang hukum syar'i dan semisalnya baik tentang istikharah atau lainnya bebas insyaallah, tidak dibatasi untuk tema saja ya. Kita mulai dari yang pertama, apa itu istikharah? Istikharah pemaknaannya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa dan istilah. Bahasa dan istilah syar'i. Bahasa dan istilah syar'i. Istikharah secara bahasa meminta pilihan akan sesuatu. Meminta
pilihan yang terbaik akan sesuatu. Itu istikharah secara bahasa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Jadi istikharah secara bahasa adalah minta dipilihkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Apa yang lebih baik dari sesuatu? Mana yang better, mana yang best, itu yang dipilih. Minta dipilihin. Ya, jadi bukan milih sendiri sebenarnya. Iya, punya interest, punya keinginan, punya ketertarikan, tetapi minta dipilihkan manalah yang terbaik kita. Kayak misalnya kita beli buah. Kita pengen beli buah, misal melon. Kita bilang ke pedagangnya, "Bang, tolong pilihin, Bang." Nah, ini namanya istikharah. Ya, tapi enggak, kita jangan ngomong ke abang-abangnya, "Bang, saya mau istikharah, Bang." Bingung dia. Ya. Tapi ini secara bahasa artinya apa? Istikharah. Istikharah. Minta dipilihkan, ya kan? Yang mana yang terbaik? Pilihkan yang manis, Bang. Nah, ini namanya istikharah. Ya. Karena lafal isti kemudian ada lafal berikutnya istikharah, istighatsah, isti'anah, istighfar, istirahah. Di sini memberikan makna meminta. Memberikan makna meminta. Maka istikharah minta pilihan. Istighatsah minta pertolongan. Isti'anah juga minta pertolongan. Istirahah meminta rehat. Istifadah meminta faedah. Istighfar meminta ampunan. Istiqamah meminta pendirian, yaitu supaya lurus. Ya. Apalagi apalagi? Istimewa? Enggak, istimewa bukan dari bahasa Arab kok itu, ya. Ya, dan seterusnya. Jadi itu ada sisi minta gitu, meminta sesuatu. Maka istikharah meminta khair, pilihan yang baik. Gitu ya. Secara syar'i istikharah adalah talabu sarfil himmati lima huwal mukhtaru indallahi wal aula bis salati wad du'ai al waridi fil istikharah. Agak panjang sedikit, saya terjemahkan. Istikharah secara syariat adalah meminta pengalihan keinginan. Meminta pengalihan keinginan kepada apa yang dipilih oleh Allah. Kepada apa yang dipilih oleh Allah atau yang lebih baik. Ya, ini kalimat-kalimat ini semua memiliki faedah dan makna. Jadi istikharah itu meminta pengalihan keinginan terhadap apa yang terpilih di sisi Allah atau yang terbaik, yang lebih baik, dengan cara salat dan berdoa dengan doa istikharah. Dengan cara salat dan berdoa dengan doa istikharah. Ini definisi istikharah secara syar'i. Yaitu istikharah minta dialihkan kemana yang lebih baik gitu loh. Apakah A atau B? Jadi minta Allah Ta'ala supaya mengalihkan dirinya, hatinya, kemudahannya, mana yang lebih baik? Ke sini apa ke sini? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih pilih oleh Allah? Nah, mintanya ini dengan cara salat istikharah dan doa istikharah gitu. Itu ya definisinya istikharah. Dan hukum salat istikharah sunnah. Hukum salat istikharah sunnah karena hadis yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk istikharah di seluruh urusan.
Ya, cuman mungkin urusan yang dimaksud bukan urusan yang remeh ya. Kayak ke kamar mandi gak ya? Istikharah dulu. Ya enggak ada, habis waktunya nanti. Ya. Tapi untuk hal-hal yang ada kepentingan dan kebaikan, ya, lebih-lebih urusan-urusan yang sangat besar, lebih dianjurkan. Dan Rasulullah mengajarkan istikharah pada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran kepada para sahabatnya. Artinya sering mengajarkan gitu loh. Dan bagaimana pengajaran Rasulullah kayak gini, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi faridah." Nah, nanti kita akan bahas tata cara salat istikharah nanti insyaallah. Ya, jadi dalil ini menunjukkan bahwa salat istikharah sunnah karena diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalil dah, sudah. Itu dalilnya. Apakah ada dalil lain tentang salat istikharah? Ya tentu. Dalil-dalil lain tentang salat istikharah yang menunjukkan pada kita bahwasanya salat ini, yaitu salat istikharah itu termasuk hal yang dianjurkan atau sunnah. Nah, dikatakan dalam beberapa athar disebutkan juga oleh dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis akan pengajaran Rasulullah untuk salat istikharah, yang mana kata dalam hadis yang memang sebenarnya hadis ini dhaif, dalam riwayat Ibnu Sunni dalam Amal al-Yawm wal Lailah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi 7 marat." Wahai Anas, jika engkau menginginkan suatu perkara, maka istikharahlah kepada Rabbmu tentang hal itu 7 kali. Namun hadis ini dhaif jiddan. Tapi asalnya maksudnya asalnya di sini amalannya istikharah itu sudah ada dalilnya. Hanya di sini yang dhaif, yaitu disuruh 7 kali istikharah. Ya, ini tidak seperti itu. Namun kemudian ada kalimat tsumma anzur ila alladhi yasbiqu ila qalbika fa innal khaira fihi. Kemudian lihatlah apa yang melampaui di kalbumu, di hatimu, karena sesungguhnya kebaikan itu ada pada hal tersebut. Nah, ini para ulama dari hadis ini mengambil faedah bahwasanya diperbolehkan mengulang istikharah. Ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, tadi pembahasan pertama sudah, pembahasan kedua apa, jemaah? Pembahasan kedua apa? Salat istikharah dan doa istikharah. Berarti ada 2 istilah di sini, salat istikharah dan doa istikharah. Salat istikharah adalah salatnya, doanya adalah doanya. Maka 2 hal yang berbeda. Ketika disebut istikharah berarti kan minta pilihan sama Allah. Maka ini ada 2 macam sebenarnya. 1, salat istikharah, dan 2, hanya doa istikharah. Kalau memang antum salat istikharah, maka niatkan salat istikharah. Dan doalah setelah salam dengan doa istikharah. Itu salat istikharah namanya. Salat istikharah itu harus niatkan sebelumnya untuk saya ini salat istikharah. Walaupun di blending atau dicampur niatnya dengan salat-salat sunnah. Ini salat istikharah. Ya, ini salat istikharah. Dan kalau emang dia salat istikharah, setelah niatan dia salat 2 rakaat dan kemudian setelahnya apa? Berdoa dengan doa istikharah yang nanti kita sebutkan. Namun ada juga yang kedua, mencukupkan hanya doa istikharah tanpa salat istikharah. Ini juga bisa. Hanya saja ini tidak semanzilah dengan salat istikharah karena tidak lengkap. Ketika dalilnya untuk hal ini adalah Nabi SAW ketika beliau
menginginkan sesuatu, beliau juga mengatakan, ya Allah, yang mana ya Allah pilihkanlah untuk saya, ya Allah pilihkanlah untuk saya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika dia mengatakan ya Allah pilihkanlah buat saya, itu sudah termasuk istikharah secara makna. Walaupun dia tidak salat istikharah. Ini termasuk istikharah secara maksud dan makna. Ya, maka kalau misal antum kebingungan akan sesuatu, pilihannya ini berat, enggak bisa digabungkan keduanya atau ketiganya, mana yang harus antum pilih? Antum bingung misal, namun enggak berkesempatan sholat, maka antum minta sama Allah, ya Allah pilihkanlah saya mana yang terbaik dari keduanya atau ketiganya dan seterusnya. Kalimat ini doa. Dan secara makna ini berarti minta pilihan dari Allah. Berarti ini termasuk doa istikharah secara maksud dan makna. Adapun secara ketepatan persis dengan sunnahnya, maka doa istikharah tidak seperti ini. Melainkan doa istikharah, kita lanjutkan hadis yang tadi, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita kembali ke yang pertama, salat istikharah. Salat istikharah, tata caranya ini kita. Salat istikharah doanya, tata caranya begini lengkapnya. Pertama, niatkan untuk salat istikharah sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram. Niatkan salat istikharah, yang mana salat istikharah itu penting, yaitu 2 rakaat sunnah. Tidak lebih, tidak kurang. Makanya witir tidak bisa dijadikan salat istikharah. Ya, 2 rakaat sunnah. Tidak lebih, tidak kurang. 2 rakaat. Maka witir kan ganjil. Enggak bisa jadi salat istikharah. Sunnah, 2 rakaat sunnah. Maka salat fardu subuh tidak bisa dijadikan sebagai salat istikharah. 2 rakaat saja, maka salat zuhur, asar, maghrib, isya tidak bisa dijadikan salat istikharah. Tapi gimana ini salat fardu tapi saya diqasar. Zuhur diqasar 2, asar diqasar 2, isya diqasar 2 kalau lagi safar. Bisa enggak itu dijadikan salat istikharah? Tidak, karena tadi apa? 2 rakaat sunnah. Sedangkan zuhur, asar dan isya walaupun diqasar 2 rakaat itu tetap merupakan salat apa? Fardu wajib. Enggak bisa. 2 rakaat sunnah. Taib. Kalau ganjil witir enggak bisa. Baik ganjil sunnah seperti witir atau ganjil wajib seperti maghrib, enggak bisa dijadikan salat istikharah. Karena kata Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah." Jika seorang dari kalian menginginkan suatu perkara, maka hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat fardu. Dan ini berarti dari Nabi SAW. Maka kesimpulannya salat istikharah itu 2 rakaat sunnah, bukan fardu, dan enggak bisa kurang, enggak bisa lebih, karena ini dari Rasulullah, enggak bisa kita ubah-ubah. Ya, 2 rakaat sunnah. Nah, jadi kalau misalnya salat istikharah ini bisa gabungan dengan salat sunnah tertentu atau bisa independen niatan sendiri salat istikharah. Seperti tahiyatul masjid 2 rakaat. Antum niatkan sebelumnya untuk salat istikharah bisa. Qabliyah baik subuh, zuhur atau qabliyah atau salat sunnah lainnya sebelum asar atau sebelum maghrib atau sebelum isya, maka bisa sekaligus salat istikharah. Begitu juga dengan rawatib ba'diyah, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, bisa salat istikharah diniatkan. Atau salat duha, bisa salat istikharah. Kemudian qiyamul lail tapi masih versi non witir, 2 rakaat ini bisa diniatkan sebagai salat istikharah.
Namun niatan istikharah tersebut harus ada sebelum takbiratul ihram atau minimal ketika takbiratul ihram niatan untuk salat istikharah. Adapun ketika antum sudah dalam solat baru antum kepikiran dan pengen niatin istikharah, maka ini belum terwujud sebagai solat istikharah. Karena apa? Karena hadis nabinya, jika seorang dari kalian menginginkan sesuatu, maka hendaklah solat 2 rakaat. Berarti ini maksudnya adalah sebelum memulai takbiratul ihram udah ada niatan pengen sekaligus solat istikharah. Ini jika emang digabungkan dengan solat-solat sunnah yang jumlahnya 2 rakaat. Adapun kalau misalnya mau solat istikharah secara independen, itu boleh. Maksudnya secara independen gimana? Kepikiran sesuatu, tiba-tiba pengen sholat istikharah aja. Enggak digabungkan dengan tahiyatul masjid, enggak digabungkan dengan qiyamul lail atau duha atau apa. Dia murni pengen sholat istikharah 2 rakaat. Maka ini juga boleh dilakukan, tapi dengan syarat tidak dilakukan di waktu-waktu terlarang sholat sunnah mutlaqah. Dengan syarat tidak dilakukan di waktu-waktu terlarang sholat sunnah. Dan waktu-waktu terlarang salat sunnah itu terbagi menjadi 5 waktu. 5 waktu terlarang salat sunnah mutlak. Dan kebanyakan ulama mengatakan salat istikharah juga terlarang di waktu-waktu itu. Taib, apa aja waktunya? Yang pertama, setelah antum salat subuh. Dilarang sholat sunnah. Sholat sunnah mutlaqah jangan. Maka istikharah jangan setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Hari ini terbit matahari jam 5:24. Kalau nggak salah. Kalau disalahin, kalau salah, salahin. Benar nggak? Jadi sunrise, sunrise, 5:28, salah kan, itu kan, salah. Jadi ba'da subuh, antum selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jam 4.30. Maka setelah jam 4.30 sampai jam 5.28 tidak istikharah, kalau memang mutlak istikharah, enggak sholat istikharah. Kemudian waktu kedua yang terlarang yaitu terbit matahari sampai matahari meninggi. Itu kisaran 10 sampai 15 menit. Berarti jam 5.28 sampai jam 5.38 atau 5.40 itu jangan sholat istikharah. Oke, itu waktu kedua yang terlarang. Waktu ketiga yang terlarang ketika matahari persis di atas kita, sehingga tidak ada bayangan yang menyamping. Persis. Ini kisaran 10 atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Zuhur jam 11.40, maka jam 11.30 jangan istikharah. Sampai zuhur. Azan zuhur itu masuk sholat. Masuk waktu zuhur. Itu waktu keberapa? Waktu ketiga. Ini ibu-ibunya ada apa enggak sebenarnya, Pak? Di atas. Oh iya. Oh saya baru ngelihat ada sesuatu, ada ruangan di atas, Masya Allah. Ya. Itu waktu ketiga. Waktu terlarang yang keempat. Waktu terlarang yang keempat. Setelah sholat asar antum. Setelah antum sholat asar, enggak boleh ada sholat. Sunnah maksudnya, enggak ada sholat sunnah. Setelah sholat asar itu yang sahih. Setelah sholat asar sampai menjelang matahari terbenam, namun belum terbenam. Ya, itu kisaran 2 kali bayangan 2 kali benda. Ukuran bayangan 2 kali benda. Jam berapa kira-kira itu? Allah alam. Belum pernah ngukur juga. Al-muhim setelah sholat asar enggak ada ba'diyah. Itu yang sahih. Dilarang sholat mutlak atau sholat istikharah sampai bayangan 2 kali ukuran benda.
Menjelang maghrib lah itu. Nah, dari momentum itu sampai terbenam matahari juga waktu yang terlarang. Itu nomor 5. Misal kita maghrib jam 5 lewat 50 misal. Bayangan 2 kali benda itu kisaran jam 5 lewat misal saja 30. Maka jam 5 lewat 15 itu masih boleh sholat asar. Ya, tapi kalau antum sholat asar jam 3, ya, maka dari jam 3 sampai jam 5 lewat 30 nggak ada sholat istikharah. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya antum sholat asar jam setengah 5 sore, setengah 5 sore, boleh nggak antum istikharah jam 4 sore? Ana ulangi nih. Antum sholat asarnya jam setengah 5 sore. Boleh nggak antum istikharah, sholat istikharah jam 4 sore? Boleh atau nggak boleh? Boleh karena belum sholat asar. Karena waktu terlarang sholat sunnah adalah setelah antum sholat asar. Gimana bisa paham nggak sini? Ya. Contoh lain. Antum sholat subuh jam 5.15. Mepet banget itu. Tapi jam setengah 5 boleh nggak sholat istikharah? Boleh. Karena larangannya adalah setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Nah, setelah sholat asar sampai bayangan benda itu 2 kali lipat. Kisaran jam 5.30 misalnya. Nah, jam 5.30 sampai maghrib itu juga waktu terlarang buat sholat. Itu 5 waktunya itu. 5 waktu terlarang. Oke, jadi di 5 waktu ini tidak ada sholat istikharah secara independen. Tidak ada sholat istikharah secara independen. Kecuali, tidak ada sholat istikharah secara independen. Ana ulangi. Oke. Ana ulangi dari awal. Sholat istikharah itu ada 2 model. Ya enggak? Model pertama, digabung dengan niatan sholat sunnah tertentu. Bisa dipahami di sini? Qabliyah, tahiyatul masjid, tahajud, ba'diyah, duha, qiyamul lail, 2 rakaat yang penting, gitu kan? Itu model pertama. Itu gabungan niat dengan sholat lain. Yang kedua, pure murni pengen sholat istikharah tok. Nah, yang terakhir tadi kita bahas yang kedua ini. Yang pertama ya jelas itu ada sholat lain. Yang kedua, dia boleh sholat istikharah asal jangan di 5 waktu ini. Ringkasnya sih 3 waktu sih sebenarnya. Diringkas 3 waktu, yaitu dari ba'da sholat subuh sampai matahari meninggi, kemudian 10 menit 15 menit sebelum waktu zuhur, kemudian habis sholat asar sampai waktu maghrib. Itu ringkasnya gitu, ringkasnya gitu. Jangan sholat istikharah secara independen di waktu-waktu itu. Kecuali 2 keadaan. Kecuali 2 keadaan. Jangan sholat istikharah di 5 waktu tersebut kecuali 2 keadaan. Keadaan pertama, keadaan terjepit untuk istikharah segera dan tidak ada kesempatan lagi di luar waktu terlarang itu. Jadi terjepit, kepepet untuk harus istikharah segera karena nggak ada waktu lagi nih, harus segera, nggak ada waktu lagi. Ya, nggak ada waktu lagi untuk nunggu istikharah nanti selesai waktu terlarang. Itu nggak bisa. Jadi terjepit dan kepepet harus segera istikharah. Harus segera sholat istikharah karena kalau nunggu waktu selesai, waktu terlarang selesai nunggu itu, maka
keputusan udah nggak bisa lagi dibuat gitu loh, udah terlambat. Gimana? Paham di sini jemaah? Misal, tiba-tiba antum Pak dikabarkan oleh pihak rumah sakit bahwa misal istri antum harus segera ditindak operasi. Misal, nggak doain, misal. Oke? Maka minta persetujuan, kan dokter pasti harus minta persetujuan. Nggak mungkin tindak operasi mendadak, biasanya nggak bakal. Harus ada persetujuan dari pihak keluarga atau wali atau penanggung jawab. Nah, antum di rumah ditelepon seperti itu. Maka itu kapan diteleponnya? Setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, misal saja. Atau setelah sholat asar, biar lebih realistis lah. Setelah sholat asar. Dan ditunggu jawabannya segera. Antum minta kepada pihak penelpon dari dokter, tolong izinkan saya untuk sholat istikharah dulu. Ya begitu. Ya. Kalau ditunda nunggu maghrib, udah nggak bisa. Harus segera. Ini keputusan harus segera. Yes or no gitu. Maka dibolehkan karena darurat untuk sholat istikharah di waktu terlarang karena ada sebab yang mengharuskan. Itu yang pertama ya. Kalau waktu kondisi terjepit. Ya, saya pribadi pernah mengalami hal ini. Yaitu ketika tiba-tiba dari RSCM kemudian anak saya dari dokter kemudian telepon, ini perlu tindakan untuk anaknya segera. Itu dijelaskan, terus saya bilang ke dokternya perempuan, maaf Bu Dokter, Ibu Dokter Muslim bukan? Oh maaf saya non Muslim Pak gitu. Gini Bu, dalam Islam kita ada namanya sholat istikharah untuk minta ketetapan dari Allah mana yang terbaik. Izinkan saya untuk sholat istikharah dulu. Nah sekaligus dakwah ya kita gitu ya. Walaupun dia juga gak ngerti sih, tapi biarin dah. Maka saya pun minta izin sebentar, tolong 10 menit, telepon saya lagi. Saya pun kemudian sholat istikharah ketika itu. Nah itu bisa, di waktu terlarang. Karena mepet. Ya mepet, gak bisa sih bilang, Bu maaf Bu, tunggu nanti matahari naik. Maksudnya apa Pak? Bingung dia. Terus saya dikira dukun lagi kayak gitu, nunggu matahari, nunggu apa. Jadi segera. Itu konteks yang keberapa? Yang pertama, bolehnya sholat istikharah di waktu terlarang. Jika kondisi terdesak dan tidak mungkin keputusan diperlambat setelah lewatnya waktu terlarang sholat. Nah itu nggak bisa. Ya udah sekarang sok sholat istikharah. Tapi kalau misalnya masih panjang waktunya, maka tetap tidak sholat istikharah di waktu terlarang. Imma antum tunda nanti tunggu selesai waktu terlarang, baru sholat istikharah doa. Atau kalau memang mau sekarang, cukup doa istikharah. Tanpa sholat istikharah. Cukup doa istikharah. Doanya, doa istikharah. Tanpa sholat istikharah. Di waktu terlarang, doa boleh. Kan yang terlarang adalah sholatnya, bukan doanya. Maka doa boleh. Itu konteks pertama. Dibolehkannya sholat istikharah di waktu terlarang, yaitu yang pertama apa? Dalam kondisi apa? Terjepit, kepepet, nggak memungkinkan untuk ditunda. Oke. Yang kedua, bolehnya sholat istikharah di waktu terlarang. Yang kedua, ketika apa? Ketika ada sholat yang lain, ketika ada sholat yang memiliki sebab yang akan dilakukan. Ketika ada sholat yang memiliki sebab yang akan dilakukan. Maksudnya apa? Dalam madhab Syafi'i, dan ini yang lebih sahih, pendapat yang lebih sahih, dalam madhab Syafi'i, sholat sunnah di waktu terlarang, jika sholat itu memiliki sebab, maka diperbolehkan. Sholat sunnah yang memiliki sebab, maka diperbolehkan. Seperti masuk masjid, maka dianjurkan tahiyatul masjid. Apa sebabnya? Masuk masjid. Gitu. Ya, bisa dipahami di sini. Setelah wudu, ada sholat 2 rakaat sunnah. Setelah wudu, apa sebabnya? Wudu.
Gitu ya. Maka solat sunnah yang memiliki sebab syar'i sehingga ada sunnahnya, maka dia boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang solat. Itu pendapat yang lebih sahih dan itu di madhab Syafi'i. Anda kasih contoh. Antum solat di Masjid Al-Muhsinin misalnya. Masjid Al-Muhsinin Wahana. Ya. Subuh di situ. Taib. Di sini ada kajian enggak Pak kalau subuh Pak? Ahad atau mungkin Sabtu gitu. Taib. Subuh antum solat di masjid lain, Muhsinin atau lainnya lah. Kemudian antum dengar, wah ada kajian di Masjid Mu'adz. Maka setelah selesai sholat subuh, antum pergi ke Masjid Mu'adz untuk ikut kajian. Masuk masjid, apakah dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Ya. Dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Karena ada sebab enggak? Ada sebab. Padahal ini di waktu terlarang sholat. Ini di madhab Syafi'i. Ya. Maka boleh tahiyatul masjid. Walaupun di waktu terlarang. Nah, selagi itu pula antum niatkan salat istikharah kalau emang mau. Itu boleh. Jadi tahiyatul masjid di waktu terlarang boleh. Karena memang masuk masjid. Sambil sebelumnya niatan saya pengen istikharah sekalian istikharah nanti mau safar. Namun setelah dia salat istikharah tahiyatul masjid itu, dia angkat tangan dan doa dengan doa istikharah. Itu boleh. Seperti itu, ya, seperti itu contohnya. Jadi di waktu terlarang salat istikharah boleh hanya dua kondisi. Pertama, kejepit ya, kepepet, enggak ada waktu lagi, atau digabungkan dengan niatan salat sunnah yang memiliki sebab. Salat sunnah yang memiliki sebab. Itu ya. Taib, tata cara. Jadi tadi salat istikharah seperti itu tata caranya. Dan setelah selesai salat, dia mengucapkan doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Panjang sih ini doa yang panjang. Dan boleh dia baca. Dari internet, HP, tulisan, buku dibaca tuh. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Dan pahami juga maknanya. Namanya doa kan minta. Masa minta antum enggak paham gitu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, saya meminta pilihan darimu dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan saya minta kemampuan darimu dengan kemampuanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlik. Dan saya meminta padamu keutamaan darimu ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, saya tidak punya kuasa. Engkau Maha mengetahui, saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Nah, sampai kalimat itu tuh bahasa Arab. Cari di internet, Pak. Sampai situ, sampai titik 'allamul ghuyub pakai bahasa Arab, Pak. Pahami juga maknanya, jangan cuman baca tok. Pahami dulu maknanya. Cari terjemahannya banyak di internet. Sampai situ bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan kalimat berikutnya ini boleh pakai bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa masing-masing. Karena ini kalimat permintaan yang mana di sini Allahumma fa'in kunta ta'lamu hadzal amra thumma tusammihi bi'ainihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusan saya ini, sebutin apa urusannya. Maka ini kan kalau orang enggak paham bahasa Arab, ya pakai gimana? Masa pakai kayak Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr thumma tusammihi bi'aini. Ini enggak nyambung. Ini pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya urusan saya bla 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 begini, khairan li, kebaikan buat saya fi ajili amri wa ajilih, di dunia akhirat saya, di agama saya, keduniaan saya, urusan nantinya saya, maka faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, jika memang itu yang terbaik, maka takdirkanlah itu buat saya, mudahkanlah itu buat saya, dan berkatilah itu, ya.
Dan juga kalimat berikutnya. Al-muhim ini kalimat-kalimat permintaannya, kalau memang tidak mampu dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau emang antum orang Arab atau mahir berbahasa Arab, maka kholas pakai bahasa Arab lebih afdal. Ini pilihan. Tapi untuk kalimat-kalimat pertamanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, itu pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Itu setelah salat istikharah. Begitu. Adapun doa istikharah, ini yang kedua. 2B ya. Doa istikharah, maka itu adalah segala doa minta pilihan, baik dengan format ini maupun antum buat sendiri formatnya dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya bingung ya Allah, antara mau dagang cilok atau cireng misalnya. Ini benar, minta sama Allah pilihan. Ya Allah, mana yang terbaik ya Allah, pilihkan untuk saya. Ternyata Allah pilihkan dagang pepaya, ya bisa aja. Berarti Allah pilihkan hal yang lain. Kan kadang-kadang yang Allah pilihkan enggak sesuai sama sekali dengan yang kita prediksikan. Kadang-kadang gitu, terserah Allah, Allah pilihkan yang mana. Ya begitu. Tapi dengan bahasa Indonesia boleh. Maka ini termasuk doa istikharah. Doa istikharah. Antum apply job atau apply jobs bahkan. Ke kantor ini ngasih CV, ini juga ngasih, ini ngasih. Ternyata tiga-tiganya manggil, interview. Ternyata diterima semuanya. Wah, bingung ya. Atau tiga-tiganya manggil dan potensi diterima tiga-tiganya. Subhanallah. Maka antum minta, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik dari ketiganya. Cukup ngomong gitu aja, itu termasuk apa? Doa istikharah. Namun lebih afdal dia pakai salat istikharah dengan fikih yang tadi kita sebutkan. Lebih kuat lagi itu. Karena lebih besar amalannya. Taib. Waktu doa istikharah kapan? Setelah selesai salam menurut jumhur ulama. Setelah selesai salam, bukan sebelum salam. Bolehkah salat istikharah berulang kali? Maka dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan, idza lam yatabayyan lil mustakhir amrun yakhtaruhu falahu takrarul istikharah. Jika belum jelas bagi orang istikharah ini, belum jelas perkara ini yang mana yang lebih afdal yang dipilih, maka dia boleh mengulang istikharahnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi SAW kalau misal doa, dia doa 3 kali. Kalau dia minta 3 kali. Maka boleh ketika kita doa umum lah selain istikharah. Kita minta, ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah berikanlah saya ini 3 kali. Itu bukan sesuatu yang buruk. Walaupun secara urf kalau kita antar kita nih, kita minta sama orang 3 kali berturut-turut, orang itu bakal mangkel. Tapi tidak terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena itu sunnahnya ada di Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu tentang istikharah. Baik, kita akan lanjutkan dengan apa setelahnya? Yang ketiga atau keempatnya? 4 itu apa, Pak? Faidah. Faidah, itu terakhir insyaallah. Faidah tentang salat istikharah. Ada beberapa faidah yang kita sebutkan tentang salat istikharah. Yang pertama, biasakan istikharah untuk urusan apapun yang penting. Biasakan istikharah untuk urusan apapun yang penting, kecil maupun besar, selama itu penting. Biasakan istikharah. Ya, membiasakan istikharah berarti membiasakan tawakal dan mintakan kepada Allah Azza wa Jalla, itu baik. Biasakan istikharah untuk urusan yang penting, baik besar atau kecil. Biasakan. Itu yang pertama untuk diingatkan ya, itu yang pertama. Setelah tahu fikihnya, maka coba ya, Anda punya kebutuhan apa? Walaupun kebutuhan dunia, ya kebutuhan dunia yang tadi saya bilang, mau cilok apa apa tadi ya? Cireng. Ya. Itu memang kesannya perkara kecil, tapi bagi sebagian orang itu penting buat kehidupannya karena dia mau dagangnya mana nih? Cari penghasilan gitu. Ya. Kemudian yang kedua. Yakinlah Allah pasti memberimu taufik untuk yang terbaik dengan istikharah. Itu yakin banget.
Pasti Allah kasih taufik setelah istikharah. Taufik maksudnya taufik apa? Misal ya hati lebih tentram, lebih tawakal, jalan lebih dimudahkan. Namun anak kasih peringatan di sini. Apa yang Allah jawab dari yang terbaik itu jangan dianggap bahwa itulah yang akan selamanya. Ya. Apa yang Allah Ta'ala jawab untuk antum setelah istikharah itulah yang terbaik. Jangan selalu ditafsirkan ini pasti selamanya begini. Ini yang terbaik. Belum tentu. Belum tentu ikhwan. Ini penting untuk difahami baik-baik. Dakik ini. Detail. Karena sebagian orang kadang menyalahkan takdir ketika atau menyalahkan Allah atau mempertanyakan takdir ketika ada terjadi kegagalan. Contoh pernikahan. Dulu ketika mau berjodoh, cari jodoh, antum istikharah. Istikharah. Hamba ini istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pilihkan. Allah mudahkan. Allah takdirkan padanya. Allah buat dia mereka ridha. Dan Allah jadikan jalan itu berkah. Seiring berjalan waktu pernikahan, di tahun sekian cerai. Biasanya kalau udah cerai, itu akan ada omongan-omongan dari pihak-pihak lain. Dulu sih salah nyari jodoh. Nah, ini salah. Ini kesalahan yang buruk. Lisan orang, kamu sih dulu salah tuh nyari jodoh. Loh, nggak ada yang salah, itu nggak ada yang salah. Allah Ta'ala yang kasih kok kayak gitu, masa kita salahin Allah gitu nih. Hati-hati nih bapak-bapak yang mungkin punya mantu atau punya anak. Misal ada terjadi lah misalkan. Jangan salahin masa lalunya. Dulu ketika mau nikah udah istikharah, udah minta sama Allah. Allah yang perjalankan untuk dapat jodoh seperti ini. Jalan, Allah takdirkan juga kemudian pisah. Sama seperti kematian. Enggak bisa disalahin dulu awal-awal istikharah, enggak bisa. Lah kan yang milihkan Allah, masa kita disalahin Allah? Ya, kamu sih salah tuh dalam milih jodoh. Kok salah di milih jodoh? Wong istikharah kok salah milih jodoh? Ini penting banget ini hal ini, ya. Begitu juga dalam hal apa? Dagang. Dalam hal membangun rumah, masjid, ini itu dan seterusnya. Jangan terfikirkan bahwasanya kalau emang ini jawaban Allah alhamdulillah, maka pasti ini selamanya. Enggak, belum tentu, ikhwan. Belum tentu. Karena itu semua milik Allah. Allah kasih dan Allah ambil itu juga milik Allah. Ya. Apakah misal ketika kita punya anak lahiran istri kita, kemudian pada waktu kapan tahun berapa anak kita bandel. Kamu sih dulu punya anak kayak gini, mau aja kamu lahiran anak kayak gini. Kan gak bisa, itu kan dari Allah. Ya kan? Mau gimana coba? Gak bisa disalahin dulunya. Ya kita sekarang gimana caranya untuk mengembalikan perkara pada Allah, bukan nyalahin dulu-dulunya, salah. Ya, jadi apa yang kita istikharahkan, hasil yang Allah berikan, itu jangan langsung dianggap ini pasti selamanya sampai akhir hayat seperti ini. Belum tentu. Kadang Allah ambil apa yang Allah pilih. Kadang Allah mengambil apa yang Allah pilih buat kita. Yang mungkin untuk mengganti dengan yang lebih bermaslahat. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi semua catatan dosa, amal soleh itu ada pada Allah. Tinggal kita gimana tuh, bener apa enggak cara kita gitu. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Jika perempuan haid ini istikharah, maka dia cukup berdoa tanpa sholat. Itu jelas. Karena tidak akan sah sholat istikharah dia selama dia haid atau nifas. Ya, dia bisa kalau mau sholat istikharah nunggu selesai haid, mandi haid, sholat istikharah. Ya, tapi kalau memang dia masih haid, maka tidak boleh sholat istikharah. Dia hanya boleh doa istikharah. Itu faedah. Begitu juga yang junub, nggak sah sholat istikharah. Jadi junub, haid, nifas tidak sah sholat istikharah sampai lepas dari hadas besarnya itu. Tapi boleh bagi mereka doa istikharah. Yang junub boleh doa istikharah. Boleh. Kemudian faedah berikutnya, jika tidak hafal doa istikharah,
maka bacalah. Jika tidak hafal doa istikharah, maka bacalah. Baik dari kertas, kitab, HP, dan seterusnya. Baca. Ya. Kemudian dikatakan berikutnya, faedah berikutnya, lebih afdal doa istikharah setelah salam. Lebih afdal doa istikharah setelah salam. Walau dibolehkan juga sebelum salam, setelah tasyahud atau selawat boleh. Tapi lebih afdal setelah salam. Kemudian faedah berikutnya penting sekali. Istisyarah sebelum istikharah. Istisyarah sebelum istikharah. Istisyarah itu apa? Istisyarah. Istisyarah. I-S-T-I-S-Y-A-R-A-H. Istisyarah. Istisyarah. Mau diulangin gak ibu-ibu? Ibu-ibu ada gak sih? Biasa ibu-ibu tuh ada suaranya loh. Ini ada. Masya Allah. Biasa ibu-ibu ada, banyak. Enggak, saya hanya merasakan gaib aja di atas gaib-gaib. Istisyarah. Apa ibu-ibu mungkin sibuk nyatat kali ya, subhanallah. Istisyarah, istisyarah, I-S-T-I-S-Y-A-R-A-H, istisyarah. Istisyarah. Istikharah itu minta pilihan dari Allah. Istisyarah itu minta nasihat, advice, masukan dari manusia. Ya, minta masukan dari manusia itu istisyarah. Maka sebagian ulama mengatakan istisyarah itu lebih dulu sebelum istikharah. Karena istikharah jadikan itu final buat antum. Istisyarah, antum kumpulkan pendapat dulu. Musyawarah dulu. Istisyarah meminta isyarat. Meminta advice. Nasihat. Masukan dari orang yang memang kompeten di bidang itu. Istisyarah itu dianjurkan. Istisyarah termasuk hal yang dianjurkan. Walaupun tidak sebagus istikharah. Karena istikharah minta sama Allah. Tapi menggabungkan keduanya itu akan menguatkan langkah antum. Maka istisyarah itu dianjurkan, yaitu meminta masukan, nasihat, konsultasi kepada dua syarat. Satu, orang yang kompeten di bidang yang antum inginkan itu. Orang yang kompeten di bidangnya itu satu. Dan yang kedua, orang itu menyayangi antum. Minimal tidak hasad. Itu penting ini Pak, Bu. Ibu-ibu terutama tuh. Jangan curhat dan minta masukan sama emak-emak yang julid. Yang ada justru diarahkan ke arah yang jelek. Jadi kalau istisyarah itu konsultasi untuk nyari masukan pada orang yang memang dia faham di hal itu. Pakar di bidangnya atau faham hal itu. Jangan orang sembarangan. Nemu tukang somai, ya ibu mau investasi saham di mana, nemu tukang somai, nggak bisa, nggak tahu apa-apa dia, ya. Orang yang paham di bidang itu, ya. Kalau misalnya mau konsultasi bapak-bapak tentang poligami, minta konsultasi sama ustadz yang poligami, jangan sama ustadz yang muwahhid. Apalagi yang membujang, subhanallah. Jangan. Karena nggak paham. Itu. Jadi pada pakarnya, orang yang paham. Antum mau dagang apa? Konsultasi sama pedagang. Jangan apa pejabat. Nanti antum malah ditarik nanti. Sama pedagang. Jangan juga konsultasi mau buka toko besi. Konsultasinya sama petugas Indomaret. Nggak nyambung. Atau jukirnya, nggak nyambung. Maka pada orang yang tepat, ini satu. Kedua, pada orang yang menyayangimu.
Minimal netral. Bukan orang yang lagi ada kesal sama antum. Antum curhat sama orang yang kesal sama antum. Antum dibuat kesal nanti. Ya begitu. Nah, itu 2 syarat istisyarah. Jangan cari masukan pada orang yang bahlul, gak ngerti masalah itu. Atau pada orang yang kesal, benci sama antum. Enggak. Ya begitu. Jadi istisyarah dulu. Setelah istisyarah antum kumpulkan masukan-masukan, antum azamkan, antum istikharah. Itu. Faedah berikutnya. Jika antum telah istikharah, maka melangkahlah sesuai keinginan antum yang antum inginkan dan teruskan. Jangan berhenti. Jika antum telah istikharah, maka buatlah langkah dan teruskan. Jangan nunggu mimpi dulu. Gitu. Jangan nunggu mimpi. Biasanya orang itu nunggu mimpi. Kapan gua mimpi ya? Enggak mimpi-mimpi. Sekali mimpi ketemu pocong. Ya kan nggak bisa gitu istikharah. Istikharah mesti mimpi, Pak. Ya, walaupun bisa mungkin, tapi enggak selalu. Kadang enggak perlu mimpi untuk mendapatkan jawaban istikharah. Sekali mimpi hari kiamat. Saya mimpi buruk. Itu jawaban bukan enggak tahu. Maka habis istikharah, mantapkan hati. Jalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau misalnya ternyata Allah pilihkan yang lain, ternyata pasti akan ditutup dulu atau diakhiri atau gimana nanti gitu. Seperti itu. Tapi mantapkan dulu, jalan, istamir. Jangan nunggu apa? Jangan nunggu mimpi. Itu faedah berikutnya. Jika belum jelas juga apa yang lebih afdal, maka ulangi istikharahnya. Karena gini loh, kadang gini. Iya, kita istikharah. Kita berazam untuk sesuatu atau suatu hal. Tapi belum ada jawaban. Tapi hati ini tetap ke situ. Seakan ada keyakinan bahwa itu kebaikan. Cuman masih tertutup jalannya. Istikharah lagi. Ternyata istikharah lagi minta tetap seperti itu. Istikharah lagi. Begitu. Seperti itu. Ya, karena enggak mesti jawaban dari Allah itu segera. Enggak mesti. Apalagi untuk hal-hal yang memang itu bisa ditunda kapan-kapan. Ya, maka terserah Allah mau jawab kapan. Dan kadang-kadang Allah tunda jawaban istikharah antum sebagai ujian antum percaya apa enggak sama Allah. Kadang-kadang begitu. Karena doa itu kan istikharah doa. Ini orang masih percaya enggak sama Allah kalau dilambatkan jawabannya. Yang pastinya pelambatan jawaban itu pasti ada kebaikan dari Allah. Pasti itu, betul pasti. Itu pasti. Pembahasan berikutnya, faedah berikutnya, pendapat yang lebih sahih adalah tidak boleh mengistikharahkan untuk orang lain. Pendapat yang lebih sahih adalah tidak boleh mengistikharahkan untuk orang lain. Karena ini masalah khilafiyah. Namun yang lebih sahih, antum tidak mengistikharahkan untuk orang lain. Untuk salat istikharah ya, ya. Antum tidak salat istikharah untuk memilihkan orang lain, enggak. Misal, antum seorang bapak atau ibu salat istikharah untuk anaknya berjodoh, enggak bisa. Anaknya lah yang salat istikharah. Anda bilang salat istikharahnya hanya pelaku keinginan yang melakukannya, salat istikharah. Adapun non pelaku keinginan walaupun ada kaitan kekeluargaan tidak salat istikharah untuk orang lain atau untuk anaknya, enggak ada contohnya dalam Islam seperti itu. Walaupun Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut, tetapi yang lebih sahih tidak benar, tidak sahih. Yang lebih sahih adalah itu tidak sahih. Karena hadisnya menunjukkan idza hamma ahadukum, jika seorang dari kalian menginginkan sesuatu, berarti dia sendiri yang istikharah, dia istikharah, bukan orang lain. Hatta antum bapaknya mengistikharahkan, la. Ini difatwakan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz,
Fatwa Lajnah Daimah mengatakan tidak boleh mengistikharahkan orang lain. Maksudnya mensolati istikharah untuk orang lain. Habis sholat istikharah kemudian ya Allah jika perkara ini baik buat anakku dan seterusnya. Ini enggak ada contohnya. Tapi mendoakan istikharah untuk orang lain boleh. Bedakan. Mensolat istikharahkan orang lain enggak boleh karena enggak ada contohnya, tapi mendoakan pilihan untuk orang lain boleh. Ya Allah, jika fulanah baik buat putra saya, maka ya Allah mudahkanlah, namun jika dia tidak baik buat putra saya, ya Allah jauhkanlah. Itu kan doa istikharah untuk orang lain. Boleh enggak? Boleh kalau itu mah. Asal tidak pakai salat istikharah, karena hadisnya adalah salat istikharah ini eksklusif hanya untuk orang yang melakukan keinginan itu, gitu. Baik. Faedah berikutnya, tidak ada istikharah atau salat istikharah untuk hal yang makruh apalagi haram. Tidak ada salat istikharah untuk hal yang makruh apalagi yang haram. Faedah berikutnya, atau ini yang terakhir aja insyaallah. Ini yang terakhir. Jika keinginan berbilang, maka lebih afdal lebih dari satu istikharah. Jika keinginan berbilang, maksudnya ada beberapa cita-cita, ada beberapa keinginan, beda hal, beda bidang, maka sebaiknya masing-masing ada salat istikharah tersendiri. Ya. Satu sisi antum pengen dagang apa, ada istikharah sendiri. Sisi lain antum pengen masuk ke kerja apa, ada istikharah sendiri. Sisi lain antum pengen safar kemana nanti kalau rihlah, itu boleh istikharah, rihlah ya boleh. Antum pengen bawa keluarga antum, pengen kemana? Pengen ke Bogor apa pengen ke Bekasi masih nih Bekasi. Pengen ke Bogor apa pengen ke Tangerang misalnya. Boleh istikharah, ini hal yang mubah karena ini hal ibadah juga bahkan dianjurkan. Atau istikharah. Itu ada istikharah sendiri, pekerjaan ada istikharah sendiri, bisnis ada istikharah itu. Jika ada keinginan berbilang maka berikan istikharah di tiap-tiapnya. Baik, mungkin itu materi yang kita sampaikan insyaallah masih ada 10 menitan. Tafadhal, silakan Bapak. Ya, tafadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kajian atau bahasan yang Ustaz telah mukakan dan begitu luas dan mendalam dengan tema fikih salat istikharah. Yang sudah disebutkan bahwa istikharah itu adalah permohonan kepada Allah untuk kita diberikan yang terbaik, yaitu diminjat dari masaat dari permohonan kita itu tidak salah pilih dan bisa membawa ketenangan dalam hati kita. Artinya itu beristikharah ini kepada Allah Subhanahu wa taala tentu memakan waktu atau mungkin beberapa saat atau beberapa waktu lamanya baru kita mengetahui bahwa sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini yang terbaik. Nah, boleh dikatakan mungkin berbulan-bulan atau mungkin berhari-hari dan seterusnya. Itu alternatif kemungkinan. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa permohonan kita istikharah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita menjadi tenang. Apakah melalui mimpi? Tapi Ustaz tadi katakan tidak mutlak bahwa melalui mimpi, atau ada isyarat-isyarat lain, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini yang terbaik. Ataukah dengan hanya keyakinan saja bahwa ini adalah petunjuk Allah, ini merupakan pilihan kita yang terbaik, ini bukan pilihan yang salah. Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Itu penting sekali pertanyaannya. Mengetahui bahwasanya inilah pilihan Allah.
Yang paling awal itu dimulai dari husnudzon pada Allah, gitu. Itu dulu. Karena gini, kita itu mengetahui pastinya ini pilihan Allah kadang hanya dengan persangkaan. Persangkaan, karena kan Allah nggak menurunkan wahyu pada kita, tapi memberikan isyarat, gitu kan? Itu bisa dengan kok mudah ya yang ini, gitu. Kok yang ini dimudahkan, maka kita husnudzon, inilah jawaban Allah. Kadang kemudahan dari dua pilihan ini mana yang lebih mudah, atau mana yang diarahkan padanya lebih mudah, itu bisa menjadi husnudzon kita, inilah jawaban Allah. Atau kadang mimpi bisa, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Malah lebih afdol itu melihat ke kenyataannya. Lebih afdol melihat ke kenyataannya. Ya. Kemudian ada juga yaitu ketenangan hati, kecondongan hati kemana, itu bisa menjadi petunjuk jawaban. Atau kejadian-kejadian yang tidak terduga, itu juga bisa. Jadi itu kembali semuanya ke husnudzon kita bagian mana nih? Husnudzon kepada Allah di bagian ini. Itu nggak bisa disamakan antara tema ke tema lainnya atau orang ke orang lain. Itu beda-beda kasus, Pak. Tergantung dengan seberapa dia husnudzon di bagian mananya. Kalau misalnya dia misal jodoh nih. Ada dua pilihan, fulan, pak fulan atau akh fulan ini. Ada dua pilihan, imma sama fulana, imma sama fulana. Lalu dia setelah memandang dua-duanya, istikharah dia. Mana yang lebih afdol? Ya. Ternyata pas besok-besoknya mulai kelihatan kok yang ini kok lebih menyambut ya dibandingkan yang ini misalnya. Itu kalau dia pakai husnudzon pada Allah, tergantung husnudzon dia. Ah, ini jawaban Allah. Kata Allah apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Maka kalau dia persangkanya pada Allah, inilah jawaban dari Allah, jalan. Apalagi itu dimudahkan. Bukan berarti segala yang dimudahkan itu juga pasti jawaban Allah. Kadang-kadang enggak juga. Ternyata pas setelah kemudahan itu dapat, ternyata dia melihat di balik kemudahan ini ada keburukan yang lebih besar. Mendingan yang sulit tapi kedepannya baik. Itu bisa kayak gitu. Makanya setelah istikharah itu kita betul-betul memperhatikan kejadian-kejadian ini. Ini kok mudah ya? Oh, kelihatan ini jawaban Allah, husnudzon pada Allah. Ternyata Allah kan pilihkan yang B, bukan yang ini. Akan Allah halangi. Mungkin bukan dengan kesulitan, tetap kemudahan, tetapi ternyata di balik ini, ini mah mudah, tapi ini kedepannya bakal berbahaya misalnya. Maka dilihat yang B, loh ini sulit memang sih, tapi ini efek kedepannya lebih bagus. Akhirnya ambil yang sulit lah. Ternyata enggak semua jawaban istikharah itu mana yang termudah, enggak semuanya Pak, enggak semuanya. Kadang perjalanan hidup itu kayak gitu. Oh ini lebih afdal, belok. Berubah lagi belok. Ya makanya kata para ulama, kalau antum budak istikharah, mantapkan hati, jalanin. Nanti Allah yang arahin. Dan enggak harus dengan pakem mimpi, enggak harus. Tapi kadang iya lewat mimpi, tapi bukan pakem, enggak mesti. Yang lebih afdol kita melihat realitanya gimana. Mimpi ya mimpi, itu mungkin petunjuk, tapi enggak absolut. Kalau realita aja belum tentu pasti, apalagi mimpi gitu loh Pak. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak ya, enggak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mau nanya. Afwan Ustaz, izin membacakan beberapa pertanyaan dari Umahat. Ya. Yang pertama sepertinya sudah terjawab tadi ya dengan pertanyaan dengan Bapak. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah Afwan Ustaz ingin bertanya apa perbedaan sholat istikharah dengan sholat hajat dan bolehkah niat untuk sholat istikharah digabung dengan sholat hajat? Oke, itu pertanyaannya. Iya, itu ya. Ustaz. Sholat hajat itu suatu nama. Ya, dia artinya hajat apa? Kebutuhan. Dan ketahuilah bahwa sholat istikharah termasuk secara makna sholat karena hajat. Sholat karena hajat. Karena ada kebutuhan. Nama istikharah pasti ada kebutuhan. Ada sebab, butuh sesuatu. Namun kalau kita lihat sholat hajat yang hakiki, yang sebenarnya itu
Ya sebenarnya tidak ada dalil yang sahih untuk nama salat hajat ya. Dengan salat 2 rakaat atau 12 rakaat kemudian baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas dan seterusnya, membaca selawat, wirid dan hajat pribadinya, maka ini tidak termasuk salat istikharah. Dengan doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik misalnya dan seterusnya, maka ini bukan termasuk salat istikharah dan ini tidak disahihkan oleh sebagian ulama. Maka ini berbeda dengan salat istikharah yang tadi kita jabarkan. Ada salat hajat sendiri ada, salat istikharah juga ada, tapi salat istikharah dalilnya lebih valid, lebih sahih. Ya, lebih valid, lebih sahih. Tapi secara makna dan maksud sebenarnya sama. Secara makna dan maksud sebenarnya sama. Karena salat hajat itu dikatakan bahwa itu adalah salat ketika ada kebutuhan tertentu. Hanya saja para ulama ini kadang-kadang mereka memberikan tambahan-tambahan di situ. Ya, bacaan-bacaan seperti bacaan tasbih tertentu dan seterusnya yang mana itu kadang antar ormas beda bacaan. Ya, jadi agak ya sudahlah ya. Mendingan udah kembali ke yang udah jelas aja, Bu. Salat istikharah. Kita namain salat istikharah agar tidak terjadi distorsi dan pengelabuhan. Karena biasanya salat hajat itu yang melakukan dan mempromosikan itu saudara-saudara kita dari kalangan mubtadi' atau orang-orang yang kurang nyunah lah gitu ya. Jadi kita ke salat istikharah aja yang sudah jelas. Ya begitu. Wallahu alam. Ada beberapa lagi Ustaz. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga para ulama kita, guru-guru kita dan segenap kaum muslimin dimanapun berada. Jazakallah khair. Ustadz izin bertanya terkait tadi ada pengecualian untuk sholat istikharah Ustadz. Ana mau tanya jika kita dihadapkan dalam kondisi terdesak atau dalam kondisi darurat, lalu kita tadi sempat disinggung masih diperbolehkan jika kita membaca doa istikharah secara langsung begitu Ustadz. Terkait keafdolan Ustadz, bagaimana ketika kita membaca doa istikharah itu kita dalam kondisi belum hafal lalu kita membaca tadi seperti Ustaz sampaikan melalui buku doa atau dari handphone, itu bagaimana keafdolannya? Lalu berkaitan tentang kondisi darurat tadi, bagaimana jika kita berdoa istikharah tersebut lalu kita tidak beradab, maksudnya ketika kita berdoa tersebut kita tidak dalam kondisi yang baik. Ya Ustadz, di awal berdoa kita tidak beradab dengan mengucapkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya, lalu bersolawat, itu bagaimana Ustadz terkait keafdolannya? Syukran, jazakallah khairan, wa barakallahu fikum. Ya. Semua kondisional sih Mbak atau Ibu, itu kondisional. Manusia itu kadang dalam kondisi dia tidak prepare untuk betul-betul terkondisikan di shape atau kondisi yang terbaik untuk berdoa secara menyeluruh sampai berselawat atau menyebutkan puji-pujian. Doa ada di antara adab doa betul bahwa seorang dianjurkan untuk mendahulukan dengan memuji Allah, menyebut kebaikan-kebaikan dan sifat dan asma dan sifatnya, kemudian berselawat atas Nabi, kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dan seterusnya. Tapi kan enggak semua kondisi bisa kayak gitu kita. Kadang ada kondisi kita itu hanya bisa segera doa cepat itu, dan itu semua dikembalikan kepada posisi dan kondisi masing-masing. Mana yang terbaik adalah apa yang membuat dia semakin yakin sama Allah dan dengan tawakal pada Allah, itu yang lebih terbaik. Memang yang terbaik adalah pada awalnya yaitu mempersiapkan segalanya untuk mengucapkan doa dengan adab-adabnya, betul. Tetapi kadang sebagian adab bukan karena bermaksud tidak beradab, tetapi belum bisa direngkuh pada satu momentum, maka itu yang terbaik segitu, ya udah segitu aja, itu yang terbaik buat dia. Seseorang ketika dia doa di busway sambil diri atau di komuter lain sambil diri berdesakan, itu tentu tidak akan bisa sama kondisi dengan orang yang sedang di masjid. Ya kondisi dia kayak gitu, ya udah kayak gitu, doa sok silakan.
Nggak bisa disamakan dan nggak bisa juga kita kan antum nggak beradab doa lagi kayak gitu, nggak juga. Dia dalam kondisi seperti itu. Orang lagi naik motor, ya dia mau doa, boleh. Kalau emang dia pengen doa, doa. Dia zikir pagi petang, boleh. Dia doa, boleh. Sefadal. Tapi nggak bisa disamakan dengan orang yang sedang naik kereta kelas eksekutif, ya kelas mewah gitu. Dia bisa sambil kayak gini. Lah orang naik motor sambil kayak gini ya repot kan? Ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, maka kembalikan ke kondisi itu bagaimana mudahnya dia. Ada kalanya orang yang dia berusaha memperhatikan adab-adab doa, tapi kalbunya malah nggak khusyuk. Tapi ada orang yang sedang kepepet, dia harusnya bisa doa itu sekarang dan nggak bisa berlarut doa, tapi kalbunya khusyuk. Ya itu beda-beda. Allah lebih tahu. Ya begitu Mbak ya. Jadi kondisikan aja. Allah lebih tahu seberapa dalam doa anti. Ya begitu. Wallahu a'lam. Baik, masih ada satu lagi Ustadz? Ya boleh sih. Bagaimana kita mengetahui petunjuk dari istikharah dalam keadaan urgent? Misalnya keputusan untuk operasi segera atau pengobatan herbal. Karena kadang sebelum istikharah hati kita itu sudah condong terhadap sesuatu hal. Baik. Sebagian ulama mempermasalahkan akan kecondongan. Namun pada hakikatnya manusia itu bagaimanapun punya kecondongan awal. Itu wajar. Ya. Namun yang tidak boleh adalah kecondongan tersebut tidak boleh menjadi hakim atas pilihan Allah. Itu yang salah. Kecondongan itu enggak masalah. Dan kalau memang kepepet seperti itu, udah ada kecondongan sebelumnya ke herbal, terus dia istikharah dan terdesak harus menentukan segera, tentukan yang dia condong langsung. Mau gimana lagi? Tentukan ini condong. Anda bukan pro herbal atau anti dokter. Enggak, ini bukan masalah itu, bukan masalah itu. Tapi dasar latar belakang kecondongan sudah ada dan dia kepepet, minta petunjuk sama Allah dan ternyata masih condong ke situ, ya udah pilih itu. Pilih itu. Ya. Yang disalahkan adalah kecondongan itu dijadikan sebagai hakim atas pilihan Allah. Maksudnya begini. Misal, antum punya condong, misal herbal, ya. Kemudian, ya udah kecondongan antum situ. Kemudian Allah Taala ternyata pilihkan lebih mudah dengan dokter, ya, dengan dokter. Dan ternyata dokter itu gagal, bukan gagal sih sebenarnya. Ya. Dokter berusaha semampunya, cuman Allah takdirkan ada terjadi kegagalan. Bukan karena malpraktek, tapi karena memang ya qadarullah, minimal qadarullah dah. Kemudian antum menyesali dengan mengatakan, "Duh, sekiranya dulu saya ikut kecondongan saya." Faham enggak di sini Ibu? Kena enggak maksud saya? Oke, jodoh aja lah. Kok jodoh itu cepat nih pikirannya. Misalnya jodoh. Misal anti ada calon waktu itu. Pak Fulan dan akh Fulan. Pokoknya dua laki-laki yang Masya Allah. Ya, condongan anti waktu itu ke akh Fulan. Ya, gitu. Tapi ternyata setelah istikharah, kecondongan anti itu dialihkan oleh Allah. Enggak, Allah Ta'ala lebih menginginkan akh Fulan yang lain. Akhirnya malah jadi nikahnya sama akh Fulan. Dan anti masih sebenarnya ada kecondongan sama dia. Taib. Oke lah, terimalah takdir Allah. Ya udah, kalau emang Allah Taala kasih ini ya udah, ya. Oke. Terus udah nikah sama Fulan yang tadinya nggak condong anti kepadanya. Taib. Jadi pernikahan, kemudian ternyata mendapati Fulan yang anti nikah ini dengannya itu ternyata memiliki keburukan ini itu dan seterusnya yang anti tidak terima. Maka anti pun mulai berandai-andai, duh seandainya dulu saya ikut kecondongan saya, ini haram. Inilah yang disebut menjadikan kecondongan Anda sebagai hakim terhadap pilihan Allah. Faham nggak di sini, Ibu? Duh, seandainya aku tidak menikah dengan yang ini, sama yang dulu aku condong. Ini nggak tahu aja. Karena nggak tahu. Coba kalau nikah sama yang dulu tuh, yang dia condong padanya, mungkin lebih buruk lagi. Yang sekarang lebih afdol, gitu loh. Walaupun ada keburukan juga, tapi lebih afdol daripada yang dia impi-impikan dan condong padanya dulu. Jadi kalau udah Allah pilihkan, maka jangan jadikan kecondongan anti itu sebagai hakim. Bahwasanya saya menyesali dengan pilihan ini. Saya menyesal, nggak boleh seperti itu. Karena apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Begitu Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat.
dan bisa dipahami dengan baik insyaallah, tinggal diamalkan aja. Mohon maaf saya nggak bisa sampai jam 11 ya karena ada kebutuhan juga. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.